Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pernyataan seorang pelayan Tuhan, yaitu dari gereja Advent katanya nih guys. Dia mengaku dirinya mu'alaf oleh karena Injil. Namun pernyataannya kalau saya perhatikan bulet ya bahasa Jawanya, kalau kayak itu gak jelas, gak bisa masuk ke logika otak waras kita. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak saja satu persatu akan kita bahas dari video ini. Yuk, yang pertama kita perhatikan video ini. Justru Injil sendirilah yang membawa saya kepada keislaman. Dari Injil sendiri itu membuat saya ragu akan kebenaran-kebenaran daripada Injil. Ya, jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan oleh mu'alaf ini, katanya Injil membawa kepada keislaman. Itu pernyataannya. Lalu pernyataan yang kedua, ini yang membingungkan. Dia berkata bahwa Injil membuat saya ragu akan kebenaran dari Injil. Logika berpikirnya gini, kalau Injil itu membawa kepada kebenaran Islam, maka Injil tidak perlu diragukan dong. Tapi Injil itu diragukan. Logikanya di mana ya guys? Gak bisa diterima dengan akal sehat kita. Mosok Injil membawa kepada kebenaran Islam, di sisi lain Injil diragukan. Kalau Injil itu membawa kepada kebenaran Islam, jangan diragukan dong Injilnya. Gimana kalau diragukan? Otomatis itu adalah sesuatu yang kontradiksi ya guys ya. Jelas ya bagian ini. Nah, dalam video yang kedua sebenarnya yang menjadi persoalan adalah dalam kitab Kejadian. Yuk kita simak terlebih dahulu video ini. Kenapa saya bisa katakan bahwa ada keraguan dalam hati saya dan tidak masuk di akal logika saya? Kalau dalam Islam ini kan kita mempercaya akan yang namanya iman kepada kitab, termasuk Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran. Lalu menjadi pertanyaan saya ketika itu, apakah Injil atau kitab suci umat Kristen sekarang ini murni firman Allah atau memang buatan tangan manusia? Dari kajian-kajian itu sendiri, saya menemukan titik terang bahwa Injil yang dimiliki umat-umat Nasrani pada saat ini murni bukan firman Allah. Saya boleh katakan seperti itu karena apa? Contoh, di dalam buku Kejadian 1 ayat 1 dalam Injil itu ada kitab pembuka yang namanya Kejadian yang diawali dengan penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi jelas ya bahwa kitab yang pertama atau pembuka itu adalah Injil. Kita tertawa dulu sebelum tertawa itu diharamkan. Oke, baik. Mari kita bahas bagian ini. Ingat bahwa kitab Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sejak kapan kitab Kejadian itu jadi kitab Injil? Wah, ini ngaco ini ya orang. Ini tidak tidak punya pemahaman yang jelas menurut saya dalam iman kekristenan. Ingat, Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sedangkan kitab Kejadian itu disebut dengan kitab Pentatuk. Ada 5 kitab, yaitu kitab yang pertama Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu disebut Pentatuk atau yang dikenal juga dengan kitab hukum Musa. Dalam bahasa Ibrani itu kitab Torah. Jadi jelas ya. Jadi Injil Kejadian itu bukan Injil, tapi itu adalah kitab hukum Musa, yaitu kitab Torah dalam bahasa Ibrani-nya. Jelas ya guys, supaya kita punya pikiran yang waras ya. Jadi yang benar-benar kebenaran dalam iman kekristenan. Yuk kita simak apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan dalam kitab Kejadian ini. Kita perhatikan video ini. Itu di Kejadian 1 ayat 1. Konon katanya itu Allah yang berfirman. Seperti ini bunyinya.
pada mulanya Allah atau Allah menciptakan langit dan bumi. Dari kalimat itu ada satu kata yang mengatakan yang konon katanya Allah berfirman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di ayat kedua yang berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang menjadi tanda tanya besar saya, tadi ayat pertama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa di ayat kedua bumi belum berbentuk? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Yang konon Allah berfirman, pada mulanya Allah menciptakan. Kalau Allah sudah menciptakan, berarti apa yang sudah diciptakan sudah jadi. Tetapi di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di situ ada air. Sedangkan tadi kalimat mengatakan bahwa itu kosong. Kenapa kok bisa ada air? Kalau kosong kan berarti hampa, tidak ada apa-apa. Di situ saya mulai berpikir, kenapa kok Injil seperti ini? Dari ayat pertama, dari buku pertama, kitab Kejadian itu udah kontradiksi atau bertentangan dengan akal sehat saya, akal pikiran saya. Ya, jadi jelas ya guys apa yang jadi persoalan. Yang menjadi persoalan sebenarnya di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Mu'alaf ini membahas tentang penciptaan. Bahwa ayat yang pertama udah jelas, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti udah jelas. Ketika diciptakan seharusnya sudah ada. Tapi yang menjadi persoalan di ayat yang kedua. Ayat yang kedua mengatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang menjadi persoalan adalah bumi belum berbentuk dan kosong. Yang menjadi pertanyaan atau kebingungan mu'alaf ini, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kenapa di ayat yang kedua masih kosong? Wah, ini yang menjadi persoalan. Kalau kita perhatikan dengan baik dan benar, kita mengerti bahasa Indonesia, bahasa manusia dengan baik dan benar, seharusnya ini nggak jadi persoalan. Mari kita perhatikan dalam ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Ayat yang kedua ini bukan berarti menyatakan bumi itu tidak ada. Jelas ya, bumi itu sudah Allah ciptakan. Yang menjadi persoalan di sini bumi belum berbentuk dan kosong, artinya bumi ini masih kacau balau. Bumi ini masih belum tertata dengan rapi, itu bahasanya ya. Jadi masih belum ada isinya, belum lengkap gitu loh. Jadi makanya Allah menciptakan secara bertahap di sini. Ayat ini jelas ya guys. Di dalam ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan ayat 5, Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Dan hari yang kedua, ayatnya yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi lengkap ya di sini, ada 6 hari penciptaan. Allah menciptakan segala isi dunia ini. Jadi jelas ya, bukan berarti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu ayat yang kedua berkata bahwa bumi itu kosong, berarti belum ada penciptaan. Enggak gitu ya guys ya. Itu adalah logika berpikir yang keliru untuk memahami kitab Kejadian ini. Jadi jelas ya bahwa bumi belum berbentuk dan kosong ini artinya bumi sudah Allah ciptakan. Langit dan bumi sudah Allah ciptakan, namun masih kacau balau. Masih belum berbentuk. Masih isinya masih Allah baru menciptakan, mau menciptakan isi yang ada di dalam bumi. Jadi jelas ya guys. Saya yakin dan percaya ketika kita memahami bahasa ini dengan baik dan benar, maka kita akan mengerti secara utuh konteks tentang penciptaan. Ya, biarlah melalui video ini boleh membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan
semakin kuat iman kita di dalam mengikut Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.